Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat waktu luang, nikmat kesehatan kepada kita semua, sehingga kita bisa bertemu di penghujung Ramadan di tahun 1442 Hijriah ini tanpa ada halangan suatu apapun. Nikmat yang tiada terkira karena Allah masih memberikan kepada kita umur yang panjang. Semoga mudah-mudahan Ramadan tahun depan kita bisa bertemu dengannya. Tak lupa salawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada qudwah hasanah kita, beliau Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nanti-nantikan syafaatnya hingga kelak di yaumul akhir. Berbahagia sekali saya bisa menjumpai para ummahat wa akhwat fillah dimanapun berada, karena di hari ini, hari ke-29 Ramadan, besok sudah hari terakhir di bulan Ramadan, dan Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa menikmati suasana Ramadan yang mungkin masing-masing orang memiliki pengalaman rohani yang berbeda-beda. Di bulan Ramadan ini Allah telah berjanji bahwa Allah akan mengampuni dosa-dosa orang-orang mukmin apabila ia puasa dengan penuh keimanan dan juga mengharap keridhaan dari Allah SWT. Tema kita pada hari ini adalah kembali kepada fitrah. Ini adalah hari yang ditunggu-tunggu ketika semua umat muslim merayakan kemenangan. Hari di mana kita kembali kepada kesucian, kembali kepada jiwa yang bersih. Namun di sini kembali kepada fitrah artinya kembali kepada tauhid, kembali kepada ajaran agama yang benar. Di Quran surat ke-24 ayat ke-51 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Yang artinya hanya ucapan orang-orang mukmin yang apabila mereka diajak kepada Allah dan Rasul-Nya agar Rasul memutuskan perkara di antara mereka, mereka berkata, kami mendengar dan kami taat. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi orang-orang mukmin ini orang yang selalu ketika mendengar perintah Allah maka kami mendengar dan kami taat. Nah, hari ini mungkin hari-hari berikutnya kita akan mendengarkan kalimat-kalimat takbir dikumandangkan. Namun akankah hati kita tersentuh bahwa kita diajak untuk kembali kepada Allah, kembali kepada apa yang telah Allah gariskan kepada kita? Bentuk kembali kepada Allah, bentuk kembali kepada fitrah ini di sini ada 3 hal. Yang pertama adalah kita memiliki komitmen yang kuat kepada Allah. Di Quran surat ke-45 ayat ke-18. Arti komitmen di sini adalah selalu memperjuangkan dinullah di muka bumi ini. Di Quran surat ke-45 yaitu Quran surat Al-Jizriyah yang artinya, saya akan membacakan artinya saja. Kemudian kami jadikan engkau Muhammad mengikuti syariat peraturan dari agama itu. Maka ikutilah syariat dan janganlah engkau ikuti keinginan orang-orang yang tidak mengetahui. Jadi komitmen di sini adalah mengikuti segala syariat yang diperintahkan oleh Allah. Maka kami mengajak kepada para muslimah dimanapun berada untuk komitmen memegang teguh syariat Allah. Yang kedua adalah menjauhi segala bentuk dosa. Bisa saja ketika kita lepas dari bulan Ramadan, kita kembali kepada kebiasaan awal. Dosa-dosa yang kita lakukan, baik itu dosa yang kecil maupun dosa-dosa yang besar,
mungkin pernah kita lakukan. Ketika kita bertaubat, Allah masih bisa mengampuninya. Tetapi ada dosa-dosa yang tidak bisa terampuni, diantaranya adalah dosa syirik. Maka kembali kepada fitrah adalah menjauhi dari segala dosa. Dosa kepada manusia misalnya, kita harus minta maaf kepadanya. Makanya ada tradisi di bulan Syawal adalah halal bihalal, menghalalkan segala apa yang diperbuat oleh saudara kita, atau biasa orang menyebutnya sebagai kosong-kosong atau seperti itu. Jadi dosa-dosa kepada manusia tidak akan bisa diampuni oleh Allah ketika manusia itu tidak memaafkannya. Jadi kita harus menjauhi dosa-dosa, baik dosa yang kecil, dosa yang hanya sekedar ngerasani tetangga, ngerasani saudara, batin gitu ya. Tetapi kita harus berusaha untuk menjauhinya, menjauhi dosa-dosa kecil itu. Apalagi dosa-dosa besar, dosa mendurhakai kepada orang tua kita. Momen lebaran hendaknya kita meminta maaf kepada orang tua kita. Kalaupun kita belum bisa mudik, kita belum bisa berlebaran dengan mereka, kita bisa menghubungi via telepon, bisa menghubungi lewat SMS, lewat WA. Kita memohon kepada mereka apabila mereka masih hidup untuk memaafkan dosa-dosa kita. Apabila kita ingkar gitu ya, maka ridho orang tua itu juga adalah ridho Allah, dan murka orang tua adalah murka Allah. Maka dari itu kita harus berusaha untuk menjauhi segala bentuk dosa. Yang terakhir adalah memiliki kesiapan untuk diatur oleh Allah. Kesiapan di sini adalah kesiapan untuk mematuhi segala peraturannya, segala syariatnya. Ketika kita mungkin selera kita sebelum Ramadan, kita sering misalnya berhura-hura ataupun sering memanfaatkan waktu yang tidak ada manfaatnya gitu ya. Nah, ketika kita Ramadan, kita sudah terbentuk bagaimana ditempa, semuanya diatur oleh Allah dari mulai sahur hingga nanti kita berbuka. Untuk itu, kita teruskan kebiasaan itu untuk siap diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di akhir perjumpaan kita, izinkan saya untuk membaca sedikit puisi tentang kembali kepada fitrah. Mudah-mudahan ini menyentuh hati-hati kita. Kembali fitrah. Syawal membawa diri kembali kepada fitrah, kepada jiwa yang menyerah, berjanji kepadanya di dalam alam arwah. Alastu birabbikum? Qalu bala syahidana. Semoga Ramadan akan terus membentengi diri dan menjadi rantai untuk diri patuh serta tunduk memenuhi ikrar suci. Mudah-mudahan kita semua bisa kembali kepada fitrah karena telah melakukan rutinitas amaliyah di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini lebih baik dari Ramadan tahun yang kemarin, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan keridhaan dari Allah dan diampuni dosa-dosa kita sehingga kita semua terbebas dari pintu api neraka. Saya mewakili seluruh pengurus wilayah Salimah Jawa Tengah dari awal mengadakan kultum dari mulai tanggal 1 Ramadan hingga di akhir Ramadan ini. Saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Mohon maaf lahir batin apabila kami dalam menyampaikan kultum ada kurang dan lebih dari apa yang kami sampaikan dan menyakiti ataupun ada yang kurang berkenan di hati para pendengar, para pemirsa di YouTube channel Salimah. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berlebaran, selamat menikmati kembali kepada fitrah. Dimakan dulu. Kita makan.